Kemudian setelah itu bersiap untuk umroh. Nah, ketika akan umroh, okay, kita masuk di Masjidil Haram, doanya masuk masjid, sudah hafal? Sudah hafal? Pertama mungkin bisa kita baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kata nggih? Coba bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Atau bisa juga itu yang diajarkan Rasulullah, tapi Khalifah Umar juga mengajarkan, yang ini juga boleh diamalkan. Apa doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Boleh dengan doa ini. Coba bareng-bareng. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Sudah paham Ibu dan Bapak? Nah, kemudian setelah itu kita melihat Ka'bah yang pertama kali. Okay? Ada doanya. Coba bareng-bareng doanya. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'diman wa birron. Apa itu Bapak? Dereng? Insya Allah, tapi tidak perlu dihafalkan. Nanti insya Allah saya bekali ringkasan ini. Ngoten nggih? Saya bekali ringkasan nanti ketika akan praktek. Nggih, nanti saya fotokopikan semuanya insya Allah. Sejumlah berapa yang daftar 60 nggih. Insya Allah saya kopikan. Nanti jenengan bisa bawa waktu tindak haji. Jadi ini doa-doa ringkasan insya Allah sudah tercakup semuanya, nggih, untuk ibadah haji. Nah, kemudian setelah melihat Ka'bah pertama kali, maka nanti bapak-bapak membuka ihramnya pada pundak kanan. Ngoten nggih? Pundak kanannya dibuka. Atau dengan idiba. Dengan idiba. Nah, setelah dibuka, ibu dan bapak akan memulai tawaf. Nah, ada doa untuk memulai tawaf seperti yang dituntutkan Rasulullah. Saya wanti-wanti kemarin, doa memulai tawaf ini tolong dihafalkan, tolong dihafalkan karena di situ ada hikmah yang luar biasa. Nah, doanya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Satu doa ini mohon dihafalkan. Ngoten Ibu nggih? Yang lain tidak hafal tidak apa-apa, tapi satu doa ini mohon dihafalkan. Kita ulang lagi. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang doanya. Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku datang ke sini semata-mata karena iman kepada Engkau. Wa tasdiqan bi kitabika. Dan aku ya Allah siap membenarkan apapun yang ada di dalam kitabmu, yaitu di dalam
Al-Qur'an. Nggih. Bahwa fa'an bi'ahdika, ya Allah engkau akan memenuhi janjimu. Maka ketika ini di tawaf nanti kami akan berdoa, maka janjimu engkau akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Maka kabulkanlah ya Allah, dan itu aku tagih sekarang ini. Bahwa fa'an bi'ahdika watiba'al li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, mulai detik ini ya Allah, saya siap mengikuti semua apa sunnah-sunnah dari Rasulmu. Nah ini. Nah kemudian setelah itu kita akan memulai tawaf di Hajar Aswad. Dengan membaca apa? Dengan kita menghadap Hajar Aswad, kita lambaikan tangan, lalu kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ngaten nggih? Apa? Allahu Akbar. Jadi begini. Nanti ada yang membaca Allahu Akbar, ada yang membaca Bismillahi Allahu Akbar. Mana yang tepat? Ngaten nggih? Mana yang tepat? Perbedaan itu ada. Oke? Kalau Rasulullah SAW ketika akan tawaf, beliau itu menyentuh Ka'bah, menyentuh Hajar Aswad, bukan mencium, tapi menyentuh. Kemudian setelah disentuh, maka telapak tangan dicium. Nah, beliau kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi bagi kita kan nggak mungkin untuk mencium. Maka kita cukup dengan isyarat. Dengan isyarat. Maka ketika kita tidak bisa menyentuhnya dengan isyarat, kita tidak perlu mencium telapak tangan kita. Dan bacaannya bukan Bismillahi Akbar, tapi cukup Allahu Akbar. Nah itu perbedaannya. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, kita memberi isyarat tidak menyentuhnya. Tapi kalau bisa menyentuh, kemudian tangan kita cium, kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah setelah itu, Ibu dan Bapak, Bapak-bapak nanti 3 putaran pertama disunahkan lari-lari kecil, ibu-ibu dengan jalan biasa. Nah doa yang dituntutkan Rasulullah dari rukun Hajar Aswad sampai makam Ibrahim apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Sama nafal nggih? Coba bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Boleh ditambah dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim. Nah kemudian dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani, doanya apa? Doanya bebas. Sekali lagi, doanya bebas, tidak ada tuntunan-tuntunan tertentu. Yang penting ibu dan bapak ketika berdoa harus paham artinya. Tidak harus memakai bahasa Arab. Boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Sunda. Yang penting ibu dan bapak paham artinya. Jadi berdoa itu harus paham. Nanti kalau ibu dan bapak ada yang membacakan doa lalu mengamini ternyata tidak paham doanya, nah, ingat antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani itu adalah tempat yang paling ijabah. Tempat yang paling ijabah. Allah sudah menjanjikan bahwa fa'an bi'ahdika, Allah akan penuhi seluruh janji-janjimu termasuk mengabulkan doa kita. Maka jangan lewatkan antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani dengan doa-doa terbaik. Dengan doa-doa terbaik. Kalau kemarin saya berbagi pengalaman, biasanya saya doa putaran pertama 1, saya doakan siapa? Ibu. Putaran kedua saya doakan bapak. Putaran ketiga saya doakan suami atau istri. Keempat saya doakan anak-anak. Kelima saya doakan untuk diri sendiri. Keenam saya doakan untuk saudara-saudara. Ketujuh, saya berdoa untuk doa-doa yang dititipkan kepada saya. Nah, itu saya bagi seperti itu. Nah, nanti monggo terserah jenengan. Untuk pembagiannya apa? Dicatat, dicatat. Sehingga ketika kita berdoa itu sudah terprogram.
Tawah bingung doanya apa. Jadi jangan sampai seperti itu. Ini tempat yang ijabah. Maka jangan sampai apa? Terlewatkan. Maka siapkan doa-doa terbaik. Saya ulang lagi. Doa pertama tadi doa untuk ibu. Kedua doa untuk bapak. Ketiga untuk suami atau istri. Keempat untuk anak-anak. Kelima untuk diri sendiri. Keenam untuk saudara-saudara kita. Ketujuh doa-doa titipan. Itu yang selalu saya sampaikan kepada jamaah-jamaah yang kita bawa. Kemudian dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, doanya sudah ditentukan Rasulullah. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya sudah hafal nggih? Maknanya apa? Maknanya yaitu tadi kita berdoa dari makam Ibrahim sampai Rukun Yamani. Maka kita itu kan berdoa sesuai dengan keinginan kita. Tapi hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Dengan doa sapu cekak tadi, ya Allah kabulkanlah doa-doa tadi. Doa-doaku tadi, di mana doa-doa tersebut yang baik untuk duniaku dan baik untuk akhiratku. Maka kalau sekiranya doa saya tadi tidak baik untuk dunia dan akhiratku, maka ya Allah tidak usah dikabulkan. Kita serahkan kepada Allah. Itu makna dari tuntunan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, 7 putaran sudah selesai. Kemudian kita ke makam Ibrahim, okay? Sambil ada doanya, okay? Doanya sudah hafal ibu dan bapak? Wattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Ngerti nggih? Nah, kemudian dari makam Ibrahim kita sholat 2 rakaat. Okay? Sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tapi walaupun namanya sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, ibu dan bapak tidak harus di belakang makam Ibrahim. Boleh di mana saja di seluruh Masjidil Haram. Boleh, ya? Boleh. Jadi kalau tempatnya sesak, jangan memaksakan di situ. Kata ya? Boleh di mana saja. Nah, kemudian setelah selesai ibu dan bapak nanti akan minum zam-zam, ya? Minum zam-zam. Okay. Minum zam-zam dengan berdiri menghadap kiblat dengan tangan kanan, kemudian berdoa. Doanya apa? Doanya apapun boleh. Okay. Apapun boleh karena sabda Rasulullah orang yang minum zam-zam itu tergantung dengan niatnya. Nah, salah satu doa yang diajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kemudian itu setelah selesai, okay, ibu dan bapak menuju ke mas'ah atau sa'i. Nah, ketika di sa'i, okay, di bukit yang akan menancap itu, ibu dan bapak ada zikirnya. Zikirnya apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah abada'u bima bada'allahu bi. Sudah hafal nggih? Nah, kemudian kita menuju ke sofa. Nah, di sofa ini kita juga ada zikirnya. Zikirnya apa? Pertama kita menghadap kiblat, nggih, menghadap kiblat lalu membaca Allahu Akbar, diturukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaja wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. Nah, ini dibaca 3 kali ibu dan bapak, nggih. Dibaca 3 kali. Setelah membaca yang pertama, ibu dan bapak siapkan doa-doa pendek. Nggih, doa-doa pendek. Misalkan apa? Misalkan nggih, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Misalkan seperti itu. Atau mendoakan anak kita supaya menjadi anak yang soleh, Rabbi habli minas sholihin. Misalkan itu. Atau doa-doa yang lain yang kita paham. Jangan panjang-panjang doanya. Ngerti nggih? Nah, karena banyak sekali nanti kegiatan di sini. Kemudian setelah itu yang kedua kita membaca lagi Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaja wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kedua. Nah, setelah kedua ini juga berdoa lagi. Ngerti nggih? Berdoa lagi. Nah, setelah berdoa lalu membaca yang ketiga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, yang ketiga ini tidak berdoa tapi langsung menuju kemana? Ke Marwah. Ngerti nggih? Ke Marwah. Lalu dalam perjalanan ini apa yang dibaca dari Safa ke Marwah? Bacaannya bebas, zikirnya bebas. Ngerti nggih? Zikirnya bebas, apapun boleh. Ibu dan bapak membaca Quran juga boleh, membaca istighfar juga boleh, atau berdoa yang lain juga boleh. Yang penting orang ngalamun. Karena ngurumpi. Malah ning sa'i malah ngurumpi ning. Nggih, maka manfaatkan itu untuk berzikir. Nggih, tapi biasanya kita ketika membaca jamaah itu yang kita tuntunkan doanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita perbanyak itu. Kenapa? Karena dengan zikir itu adalah merupakan ucapan yang ringan tetapi berat timbangannya. Kemudian setiap kata subhanallah ada 20 kebaikan, alhamdulillah ada 20 kebaikan sampai akhir. Kemudian juga dengan kalimat itu ketika Rasulullah Mi'raj dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya di surga itu penuh dengan pohon, dan pohon-pohon di surga itu ditanam dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita zikir satu ini zikir, berarti ibaratnya kita sudah menanam satu pohon di surga. Ngerti nggih? Nah, kemudian nanti antara Safa dan Marwah ada lampu hijau, itu ada doanya, doanya bebas, tapi salah satu yang dicontohkan Rasulullah doanya Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka andallah al-azzu al-akram. Gampang nggih. Nggih, enggak usah khawatir. Nanti saya titip ini, saya bekali. Nggih, saya bekali. Gratis, imbalannya cuma satu. Doakan nanti saya di Arafah. Ngaten nggih? Doakan di Arafah. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji bahwasanya Allah akan mengabulkan siapapun yang dia berdoa di Arafah. Termasuk orang-orang yang didoakan. Ngaten nggih? Termasuk orang-orang yang didoakan. Maka saya titip satu ini, tolong doakan kami di Arafah dengan doa terbaik. Ngaten nggih? Juga teman-teman semuanya, panitia IPHMI, siap nggih Ibu dan Bapak nggih? Siap mendoakan kita di Arafah? Insya Allah dengan doa-doa terbaik. Nah ini kami akhiri dulu. Sudah bersiap Bapak Kiai Haji Dr. Nusubari dan juga Ustaz Jalani Mustafa. Nah Ibu dan Bapak, ketika masih ada yang mengganja, kan kita besok sudah akan praktek. Ketika masih ada yang mengganjal, kok iki aku masih ragu-ragu, kok aku iki belum paham, maka tanyakan nanti kepada beliau berdua. Insya Allah beliau berdua akan dengan senang hati, untuk apa? Menjawab pertanyaan Ibu dan Bapak semuanya. Sak mareme. Sekali lagi, sak mareme. Nah, kemudian nanti kami bagikan untuk jadwal praktek, nonton dicermati. Kalau nanti belum paham, ada yang belum paham, bisa ditanyakan lewat grup WA. Kami jadikan untuk jadwal prakteknya. Jadi yang perlu persiapkan Ibu dan Bapak sudah kami WA. Yang perlu disiapkan adalah pakaian ihram komplit, baik bagi Ibu dan Bapak. Kemudian yang kedua, jangan lupa membawa jas hujan atau payung.
jaga nih karena ini musim hujan. Nanti kita nggak ingin ibu dan bapak hujan-hujanan sehingga setelah praktek malah masuk angin. Oke, kita tutup dulu untuk refresh doa-doa. Insya Allah nanti kalau ada masih kesempatan kita lanjutkan lagi, kita sampai di umroh. Besok masih ada 1 kali pertemuan, nanti kita refresh untuk doa-doa hajinya. Ngoten nggih. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan waktu kami berikan sepenuhnya kepada Bapak Kiai Haji Dr. Subari dan juga Ustadz Jailani Mustafa. Mohon maaf nanti yang kemarin pesan kurma saya sudah bawakan di mobil, tapi nanti ini saya mau rapat nanti setelah keluar, nanti setelah Ibu dan Bapak selesai saya keluar sebentar karena ini akan rapat untuk persiapan taksos dan juga keberangkatan praktek manasik kita. Untuk demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.